Hello, Kilograms, how's life? Oke, gimana kabar kalian? Ya, semoga kalian baik-baik saja, oke? Di video sebelumnya, Kiola sudah bahas habis-habisan tuh beberapa tenses kan? Dan juga cara mudah menggunakan seperti question word dan non-progressive verbs atau N. Ya, nah di video kali ini Kiola bakal kasih tips bagi pemula. Kalian harus tahu yang ini. Apa kira-kira tipsnya? Nah, biasanya tuh banyak para pemula yang pengen belajar bahasa Inggris itu nanyanya gini, harus mulai dari mana sih belajar bahasa Inggris untuk pemula? Nah, sebaiknya gimana? Oke. Nah, simak terus video ini, tapi jangan lupa subscribe, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Kiola. Nah, sebelum kita kasih tahu dari mana pemula sebaiknya mulai belajar, dari sini guys, kalian harus mulai, yaitu apa? Part of speech. Nah, apa itu part of speech? Nah, part of speech adalah suatu kalimat yang dibentuk oleh beberapa kata. Nah, kata itu merupakan bagian paling mendasar yang mempunyai arti, fungsi, dan kegunaannya masing-masing dalam sebuah kalimat atau suatu kalimat. Nah, itulah part of speech. Ada adjektif, kata sifat, adverbs, kata keterangan, conjunction, kata penghubung, interjection, preposition, nouns, pronouns, dan verbs. Oke. Nah, kita mulai dari noun, yaitu kata benda. Umumnya, kata benda itu didahului oleh partikel a, an, dan the. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural, dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun dapat berfungsi sebagai subjek atau objek. Objek tidak langsung, atau objek secara langsung. Atau juga bisa sebagai pelengkap subjek atau objek dari suatu preposisi. Nah, inilah contohnya dari penggunaan noun. The teacher bought some snacks for the students in the class. Nah, di situ ada kata the yang warna putih itu adalah sebagai artikelnya, dan nounnya ya yang mengikutinya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pronoun, kata ganti. Pronoun umumnya berfungsi agar tidak terjadi pengulangan kata yang dapat menghasilkan kalimat yang sangat panjang. Maksudnya gimana kata ganti? Lihat contohnya. Nah, di situ. Roy visited his uncle's house last week. He spent his weekend there. Nah, di situ ada kata Roy, ada kata his. Nah, his and he itu adalah kata ganti dari si Roy. Itu maksudnya dari pronoun. Paham kan? Oke, selanjutnya. Nah, sebelum ke selanjutnya, mungkin lihat di pojok kanan atas itu penjelasan atau pembahasan tentang pronoun. Klik ya di pojok kanan atas. Ya, selanjutnya itu verb, yaitu kata kerja. Kata kerja atau verb wajib ada dalam suatu kalimat untuk menunjukkan apa yang subjek lakukan atau apa yang subjek itu sendiri, seperti itu. Yaitu yang disebut dengan katanya namanya verb atau kata kerja. Ini contohnya, Sheila eats yogurt every day. Nah, eats itulah sebagai kata kerja. Nah, lihat juga video di pojok tentang bahas habis-habisan simple present. Oke. Yaitu selanjutnya adalah adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Nah, ini contohnya. The young man lives in an old house. He is so kind and polite. Yang warna kuning itulah yang namanya adjektif. Oke.
Ya, sebelum kita lanjutkan bahas parts of speed-nya, subscribe dulu ya. Oke, dan tombol loncengnya dibunyikan. Atau mungkin kalian juga bisa menonton video di pojok kanan atas ini, oke? Yaitu adverb yang next kata keterangan. Adverb adalah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja atau kata sifat, ataupun bisa juga verb lainnya, adverb lainnya ya, namun tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda. Itulah yang disebut dengan adverb. Penggunaannya seperti ini. Nah, she walks quickly but orderly in the field. Nah, yang warna kuning itu adalah yang disebut dengan adverb. Oke. Selanjutnya yaitu preposition. Apa preposition? Preposition adalah sesuatu yang berada sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Nah, seperti ini. The book is on the table. On itulah yang disebut dengan preposisi. Yang selanjutnya yaitu conjunction, yaitu kata penghubung. Nah, conjunction sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Nah, contohnya itu for, and, nor, but, or, yet, so, dan lain-lainnya. Kalian mungkin bisa belajar lagi, tunggu video Kyola tentang conjunction, sorry, bukan conjunction ya, tentang kata penghubung atau conjunction. Oke, ini contohnya. Reading and writing are my hobbies, yaitu and itu sebagai kata conjunction. Alright. Yang selanjutnya yaitu interjection. Interjection itu apa? Nah, interjection adalah adalah double. Kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda secara tata bahasa biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimatnya atau kalimat utama. Ini contohnya. Nah, wow, the scenery is really wonderful. Wow, inilah yang disebut dengan interjection. Gimana? Sudah paham semuanya? Oke, Kilofams, mudah-mudahan kalian paham dengan mudah apa yang di-share oleh Kiola ini. Oke, thank you. Jadi kesimpulannya hari ini adalah apa? Ya, buat kalian pemula yang selalu bertanya belajar bahasa Inggris mulainya dari mana? Nah, Kiola udah kasih tahu ini tipsnya, yaitu belajar mulai dari part of speech. Oke, itu yang paling penting kalian pelajari lebih dahulu. Oke ya, so Kiola Fams, remember, praktekkan selalu, itu yang penting dalam belajar bahasa Inggris. Okay, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan, dan bunyikan tombol loncengnya. Oke, ya, kalian bisa kepoin kita di mana? Kalian bisa lihat di ada channelnya Facebook dan Instagramnya. Silahkan.